Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tour de Pasien adalah kegiatan di mana kita ingin lebih dekat dengan pasien, dengan lingkungannya, sehingga secara tidak langsung kita bisa mengetahui titik-titik mana dan seperti apa kondisi ekonomi sosial mereka. Ini mungkin nanti menjadi bagian dari pertimbangan kegiatan Atera 27 MTHI, dan kami sebagai terapis yang sehari-hari menangani pasien-pasien di tempat kami di Jalan Sumedang Raya nomor 29. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem terapi adalah regenerasi sistem sel, dan sehingga diharapkan bisa meningkatkan sistem hormonal di dalam rahim. Kasus-kasus terapi yang sudah tertangani biasanya karena proses reproduksinya jadi lebih baik dan kondisi rahim cenderung lebih memungkinkan untuk bisa dibuat. Ini salah satu contoh kasus untuk penyebaran. Kenalkan, nama saya Budi Suryana. Saya dengan terapi di Atera ini, keluhan saya tadinya itu mempunyai penyakit kuning. Saya habis dirawat di rumah sakit, ternyata masih belum sembuh 100%. Setelah saya terapi di Atera Asodik, alhamdulillah penyakit saya sembuh secara total. Dan alhamdulillah keluarga saya sekarang kalau sakit ya selalu ke Asodik, yaitu dengan secara terapi, yaitu dengan terapi air Atera. Ibu, nama Ibu Erni Rohaini, alamat Kampung Tarumasari. Pernah diterapi sama keluhan waktu kemarin kan lambung, misalnya lutut gitu. Ya alhamdulillah sudah diterapi berkurang gitu. Terus kan minum air itu alhamdulillah beda sama air yang lain gitu. Rasanya lebih enak gitulah. Ya sekarang ya dimulai lagi gitu, karena kemarin kan agak jarang karena terlambat waktu. Mungkin hari Minggu sekarang agak capek.
ada nangka karena banyak yang sudah usia lanjut, banyak kasus ditemukan, kasus-kasus tulang dan sendi. Kemudian kasus alergen dan saraf, kita mencoba memperlancar sistem aliran darah, merangsang sel untuk merangsang lagi pertumbuhan di dalam sendi, sehingga kasus rematik dan kasus pengapuran bisa tertangani. Nah, beberapa kasus yang ada di sini sudah menjadi pasien lama dan alhamdulillah sebetulnya sudah tertangani. Nah, program kunjungan ini alhamdulillah sangat bermanfaat karena kami dari tim terapis Athera 27 dan MCHI ketemu lagi dengan pasien-pasien yang sudah lama tidak ketemu dengan kami dan alhamdulillah menjalin lagi silaturahim. Nanti mungkin akan ada testimoni bagaimana perkembangan dan lain sebagainya kegiatan tanggal 5 Januari ini. Terima kasih. Salah. Ini ya, ini proses pengobatan alergi yang ada di mata. Beda dengan sinusitis ya? Oh, beda. Jadi kalau alergi mata mah biasanya si selaput matanya sensitif terhadap debu. Oh iya. Nah, ada kasus-kasus alergi berat sampai merah bisa. Nah, kemudian timbul bentil di samping-samping. Tapi ya cuman karena dia sensitif dengan debu, si kelenjar mata susah ngeluarin debu yang sudah masuk, akhirnya menumpuk. Dan muncul jadi seperti lamat, seperti kotoran-kotoran yang itu nanti dicuci sama Athera. Gitu. Pakai kapas dikit. Oh no, pakai kapas kompresin, Paminten mau waslap lebih aman. Ciki mie instan dikurangi dulu. Ya, ciki mie instan dikurangi. Dan ada faktor genetik. Jadi misalnya bawaan alerginya tinggi, nah terus kemudian tidak bersih, ya mempengaruhi ke sistem kelenjar di mata. Nah, kasus gini itu tidak berat, tetapi ada beberapa kasus yang menyebabkan jadi low vision. Saking sering digesek, saking sering di ini. Jadi si saraf-sarafnya banyak yang terjadi ketegangan. Ada yang bahkan sampai terjadi glukoma. Oh, itu kasus-kasus alergi seperti ini. Iya. Nama sama usia? Kerja 6 tahun setengah. Kenapa teh? Dari umur 6 bulan dia kena jantung bocor. Waktu kecil mah sering ke asodik, baru sekarang lagi mulai lagi. Oh gitu. Sekarang perkembangannya itu gimana dari setelah terapi ke asodik? Udah agak ini jarang sakit. Ya sakit. Oh gitu. Pakai air Athera teh? Ya? Pakai air Atheranya? Iya, dulu mah kalau pas sering di terapi sering ke beli minum. Tapi sekarang udah enggak, baru mulai. Oh, dari tahun berapa teh ini Firja? Apanya? Ke itunya? Ke asodik. Punya apa jantungnya? Jantung dari usia 6 bulan. Usia 6 bulan, terapi ke asodik dari usia setahun. Sekarang alhamdulillah. Mendingan. Oh gitu. Gak sering-sering sakit. Ibu teh jaga bapak bisa waktu gebis di masjid hari ka sa memeh nak ieu teh ka sodik kitu ieu ka ieu heula ke rumah sakit kedah diseker gitu hari teh kedah diseker ayeuna mah Pak udah langsung ieu langsung di seker terus ayeuna mah ka ieu jalan Subang ke Asodik urang perkenalan mun ieu teh mah alhamdulillah dikasih petunjuk meureun ku Allah teh kitu eta terjaga kerasa ka ieu pas di Parias aya sabaraha kali meureun 3 kali ari teh di Paris ka ditu tekedah alhamdulillah tekedah dah didinya ibu yakin lah ya Allah gitu tah mun ieu tamahnya ibu teh terasa bapak tuh iya we jajab ieu bapak Namanya siapa Bu? Ibu Imas Yuyun.
Udah lama Bu jadi pasiennya Kang Sodik? Udah lama dari dulu. Jadi sekarang saya senang kalau ke Depok banyak saudara gitu. Oh. Hari ini kan ada acara di rumah Ibu ya. Kira-kira kesan Ibu tentang acara ini gimana Bu? Saya berterima kasih kepada AA beserta krunya yang sudah mau menjenguk ke sini acara kunjungan pasien gitu. Jadi saya udah senang sekali gitu karena ibu-ibu banyak yang mau ke sana ke AA, tapi karena ke sana mah katanya lama menunggu AA-nya. Terus kalau di sini mah kan langsung ibu-ibu datang, AA-nya datang gitu. Jadi senang sekali saya kedatangan AA ke sini. Mudah-mudahan kedepannya mau lagi gitu. Kan ya, Bu tadi karena memang komitmen kita memang ada program beres-beres rumah. Beres-beres rumah itu bagaimana kita menyesuaikan kondisi rumah dengan kondisi frekuensi ibu sehingga kita harapkan ibu jadi lebih sehat. Bagaimana menurut ibu? Senang atau enggak? Senang sekali ya. Barusan katanya udah Sini, sayang. ngasih Sini. apa itu ngasih dibetulin rumahnya. Dibetulin rumahnya karena katanya ini kekurangan ventilasi emang betul ya di sini kurang. Jadi sekarang udah diterapi sama AA, saya senang sekali. Yes. Mudah-mudahan Bu ya, kami bisa sedikit memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara di sini, dan semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada ibu yang udah memberikan tempat sehingga tempat ini menjadi bagian dari pahala hari ini. Amin. Selanjutnya mudah-mudahan teman-teman yang kesini tadi diberi kesembuhan. Amin. Terutama kami berdoa ibu yang sudah rela ikhlas memberikan tempat, menyediakan tempat, hari ini menjadi ladang pahala yang tidak terhingga. Amin. Terima kasih. Amin. Secara keseluruhan energi di rumah ini tidak ada apa-apa, tetapi kesan lembab pengap itu sangat mendominasi. Nah ini berefek terhadap siklus energi yang juga akan mencerminkan kelembaban itu. Jadi kita akan lihat. Energi nanti yang akan kita olah bagaimana kita membuat satu pusaran yang bisa menyedot sirkulasi kelembaban ini dan diganti oleh pusaran lain yang nanti akan mendistribusikan hawa panas yang ideal. Bagaimana caranya? Nanti kita akan buat titik-titik energi. Yang pertama di sini, ini kelembabannya lebih dominan daripada yang lain. Ruang tengah ini sirkulasi energinya lebih bagus karena ada ruang terbuka, udaranya masuk dan lain sebagainya. Tetapi karena ruangan ini bagus diapit oleh dua ruangan yang punya kelembaban dan siklus udara yang kurang bagus, maka kita harus membuat penyeimbangnya. Kita akan padatkan energi di ruangan tengah ini, akan membuat lorong energi di depan pintu ini. Nanti kelembaban dari sana akan tersedot ke sini, terakumulasi, hawa panas di sini nanti akan menyebar menjadi hawa panas untuk semua ruangan. Tetapi proses ini perlu waktu memang, karena energi yang kita tarik akan sedikit demi sedikit mengumpulkan energi yang berasal dari sistem energi alam dan akan sedikit demi sedikit mengeluarkan energi yang sudah lama terkumpul di sini yang pada dasarnya dominan terhadap kelembaban udara. Itu bisa mengakibatkan biasanya ya, kasus-kasus sebenarnya bisa mengakibatkan penghuninya cenderung kena sakit tulang, kemudian sering pusing, kemudian kelemahan sistem metabolis. Bayangkan kita tidur di daerah yang dingin terus-menerus, nah itu akan berpengaruh terhadap sistem distribusi darah di dalam tubuh. Oke, kita akan mulai bikin pusaran untuk menyedot energi yang lebih lembab menjadi energi menyedot, kemudian mengeluarkannya di sebelah titik sebelah sini dan menghasilkan energi panas di titik tengah ini. Jadi prosesnya berupa pemadatan
kita akan membuat kumparan energi, memproteksi rumah ini dengan sistem pelindung energi. Ini membuat kumparan energi yang arahnya akan mengeluarkan energi yang lembab dari semua titik. Nanti kita akan buat dua, satu di sini, satu di ruang depan. Di titik sini nanti kita akan fokuskan berupa energi yang mengakumulasi hawa panas. Jadi nanti dari sini titik sentral kita menyebarkan hawa panas ke seluruh ruangan, masuk ke dalam kamar-kamar. Nanti mereka mengikat ke dalam pergerakan udara. Nah ini untungnya kita bermain energi. Frekuensi di sini bisa dipadatkan, frekuensi di sana bisa dilemahkan dan lain sebagainya. Dan ini kita akan memadatkan energi, memutarkan searah jarum jam, sehingga di sini akan terdapat sistem arus yang lebih ideal. Sistem arus yang lebih ideal ini yang nanti akan mengakomodir hawa panas dan keserasian energi di dalam ruangan. Iya, enjoy iya. Ya, kita akan membuat lagi pusaran energi yang lebih itu lagi maju apa? Lingkungan yang di sini energinya bagus, tetapi karena siklus udaranya kurang ideal, maka nanti kita akan membuat pemadatan energi di sini untuk mengakumulasi pergerakan udara. Kita sudah buat sentral energi yang panasnya di sini. Kita akan buat energi untuk kumparan pusaran energi untuk menetralisir kepengapan yang ada di ruangan. Entah kencing teh nyeri bukan naon atau teh kumaha apa? Pipisna nyeri, Pak. Mohon. Oh, terus Tas gebis itu teh. Nya rag-rag di luhur gitu. Bilihna cek kumaha gitu ayana gitu. Pinggangnya sakitnya, Pak. Ya, pengalaman hidup saya alhamdulillah diuji, dianugerahi anak. Dua waktu itu tahun 2002 AA-nya kakaknya meninggal dalam usia 9 tahun setengah. Kelas 5 SD meninggalnya karena penyakit radang otak atau selaput otak yang sekarang dikenal dengan meningitis. Nah, dari tahun 2002 boro-boro ngingetin KB, boro-boro ngingetin anak, ngingetin cuman ketergila-gila anak sama anak yang meninggal. Terus adiknya waktu itu umur 5 tahun, saya overprotective sampai sekarang. Anak itu sampai segala takut karena saya udah pengalaman meninggal anak. Nah, anak udah 10 tahun merasalah kesepian lagi karena anak udah gede, udah nggak mau dibawa kemana-mana. Pengenlah punya anak lagi, sampai nyuruh bapaknya mau menikah lagi silakan, karena saya diponis oleh dokter udah kering peranakan, udah nggak memungkinkan punya anak lagi. Nah, dalam kebimbangan dalam kelimbungan waktu itu melihat di Jalan Subang ada banyak orang, saya nggak tahu, dan saya baru pindah ke sini, saya udah dari Cicalengka, AA Sodik, nah saya mampir, was-was, hati was-was, saya mampir ke sana sampai bergemetar gimana. Terus bilang sama AA Sodik pas waktu giliran saya dipanggil, kenapa pengen punya anak, kata saya. Udah 12 tahun gak punya anak, yang satu meninggal, yang ini yang kakaknya 10 tahun waktu itu. Nah, terapi cuma dipegang kepala sama perut, tapi saya nggak tahu kenapa, nggak tahu saya ridho, nggak tahu saya rela, nggak tahu saya ikhlas. Nah,
udah yakin ke Asodik, cuman saya di sini menggarisbawahi Asodik tidak bisa memberikan anak, yang memberikan anak hanyalah Allah. Asodik cuman pelantara terapi saya. Waktu itu saya diterapi, nggak tahu kenapa keringat bercucuran, perut mules, kepala pening. Udah itu, beli air, kata Asodik beli air, banyak makan toge, suami toge mentah, ya saya dilakonin aja, toge bakso pakai toge mentah, lotek pakai toge mentah waktu itu. Nah, masuk bulan puasa, saya tuh biasa keluar menstruasi, tapi perut mules, muntah-muntah. Kan biasanya di tespek itu pagi-pagi bangun tidur, ini coba-coba udah sholat lohor saya udah abdas, dites ternyata 2. Padahal saya waktu itu ke Asodik baru 2 kali, beli air 4, udah nggak tahu nggak apa gitu. Alhamdulillah 2009 lahirlah ini Ihsan Triansah. Nah, waktu lahir normal, alhamdulillah nggak ada apa-apa, 4 kilo anaknya, saya nggak dijahit nggak apa, anak normal. Anak 6 bulan dikasih lagi cobaan sama Allah, diuji lagi sama Allah. Anak nggak tahu kenapa kejang-kejang terus tiap hari. Saya ingat lagi ke Asodik, saya pengen bilang ke Asodik waktu itu, sampai baru hari ini kesampaian saya ke Asodik, takutnya disangka saya ria, disangka apa gitu. Coba dalam hati kecil saya mau berterima kasih ke Asodik sambil membawa anak saya itu. Tapi hati saya belum, nah kesempatan ini saya dipergunakan mau berterima kasih kepada Asodik, terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan saya anugerah lagi anak. Dicoba lagi anak itu 6 bulan kejang-kejang, saya mau ke Asodik, terapi lagi ke dokter, diterapi sama dokter Uni itu, dokter saraf di Santo Yusuf, di Bermeos, di EEG, di apa, takutnya ada apa itu epilepsi apa ayan, tapi menurut pemeriksaan dokter itu nggak ada apa-apa. Saya bingung, saya datanglah ke Ustadz karena waktu itu saya mengurus anak ibu saya yang lagi sakit, suka kejang-kejang itu, saya nggak tahu lagi hamil. Bacalah Nur Buat sama Pak Ustadz di masjid, tiap hari baca itu tiap Jumat. Nah, alhamdulillah sekarang anak saya udah gede lagi, udah sehat lagi. Mudah-mudahan sampai ke depannya nggak ada apa-apa, sehat walafiat. Dalam sekolahnya kemarin meraih ranking ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu salah satu tanda terima kasih saya, tidak bisa memberikan emas berlian apa, cuman terima kasih aja kepada Asodik. Ya, jadi dulu itu kasus ibu, kasus di hormonal, bahwa pematangan sel telur ibu kurang sempurna karena sudah terlalu lama, ditambah dengan psikologis, ada traumatis yang mendalam karena kehilangan anak yang kedua karena meningitisnya. Nah, pola terapi kita pertama kita mengobati dulu kondisi psikosomatisnya, jadi kita tenangkan ibu, kemudian kita melakukan pola regenerasi di sel telur, mengembangkan sel telur sebaik mungkin, mengatur pola makan, dan mengatur olahraga. Dengan demikian, alhamdulillah Allah mengabulkan keinginan ibu. Seharusnya saya yang berterima kasih sama ibu, karena ini adalah jadi bagian pengalaman buat saya, bahwa sesuatu yang tidak mungkin jika Allah berkenan jadi sangat mungkin, Bu. Hatur nuhun pisan, jadi bagian dokumentasi kita. Sampai saya sendiri terharu, Kang. Ini hari ini kebahagiaan yang luar biasa, ketemu yang lama, pasien-pasien, ibu juga sudah lama tidak ketemu, dan Allah memberikan sentuhan yang luar biasa. Terima kasih, Ibu. Hatur nuhun pisan ibunya. Wilujeng. Sini sayang. Dek, sini dulu sebentar. Mas. Nggak apa.